Om Swastiastu, umat sedharma yang berbahagia dan generasi muda Hindu di seluruh Nusantara, dimanapun kalian berada. Semoga semuanya dalam keadaan rahayu. Pandita kali ini kembali bercerita masalah yang ringan-ringan sesuai dengan kumpulan konten Lentera Batu Karu yang Pandita buat ini. Namun tentu saja tetap di sana sini Pandita akan mengkaitkan dengan sloka-sloka dari kitab suci kita. Ceritanya kali ini begini. Satu ketika Pandita bersembahyang di sebuah pura bersama rombongan keluarga. Pandita usai melakukan persembahyangan memasukkan dana punya di sebuah kotak yang memang disediakan di pura. Keponakan Pandita bertanya, "Untuk apa dana punya itu nak lingsir? Kan tidak ada orang yang menjaga kotak itu." Kebetulan memang pura itu dalam keadaan sepi karena Pandita datang tidak pada saat Piodala. Pandita pun menjawab, kotak itu dijaga oleh Tuhan. Uang Pandita pun juga masuk ke Tuhan, supaya Tuhan punya utang sama Pandita. Entahlah apakah anak itu mengerti atau tidak. Ia tidak bertanya lagi. Beberapa bulan kemudian Pandita kembali bersama dia datang ke pura dalam Puri di Besakih pada saat Piodala. Di sini tentu saja banyak umat memberikan dana punya seusai sembahyang. Ada panitia yang secara khusus mencatat dan kemudian mengumumkan pemberi dana punya. Konon ada kebanggaan jika nama itu disebut dan didengar oleh banyak orang. Pandita pun juga memberikan dana punya dan dicatat oleh panitia tidak begitu banyak. Tapi keponakan Pandita seperti orang bingung karena perhatiannya tertuju pada pengeras suara. Sampai akhir pembacaan nama-nama penyumbang pada sesi itu, ia tidak mendengar sama sekali nama Pandita disebutkan. Dia lalu menghampiri Pandita. "Kok sumbangan nak lingsir tidak diumumkan?" Pandita sambil tersenyum menjawab, "Sudah diumumkan. Kan Pandita memakai nama hamba Tuhan, meniru pemberian sedekah di umat yang lain di beberapa daerah. Orang tak perlu tahu nama Pandita, tapi Tuhan pasti tahu. Yang penting sekarang Tuhan punya utang kepada Pandita." Keponakan Pandita masih penasaran. "Kalau begitu, sudah berapa banyak Tuhan berutang kepada Pandita?" Pandita pun menjawab, "Utang-utang Tuhan yang dulu semuanya sudah dibayar lunas, bahkan pakai bunga segala." Karena keponakan itu diam saja, tapi ada niat bertanya namun tidak disampaikan. Pandita penjelaskan secara panjang lebar. Setiap Pandita memberikan dana punya, ada saja karunia Tuhan yang Pandita dapatkan.
Rezeki pandita tak pernah seret, dan itu selalu pandita syukuri betapapun kecilnya. Adapun yang dimaksud dengan bunga, kesehatan pandita pun baik-baik saja. Orang sering bimbang, bagaimana berdana punya kalau tidak ada uang? Beri dong rezeki dulu, baru kami menyumbang. Orang-orang semacam ini, meskipun diberi rezeki berlimpah, pandita ragu kalau dia suka berdana punya. Dia bahkan bisa berkata begini sebagai alasannya, gaji saya hanya senilai UMR nak lingsir, bagaimana bisa menyumbang? Ketika suatu saat gajinya naik 5 juta, jauh di atas UMR, dia tetap mencari alasan. Baru 5 juta, kebutuhan keluarga saya kan banyak. Bahkan ketika dia dapat rezeki tambahan di luar gaji, tetap tidak melaksanakan dana punya. Padahal ini jelas ujian Tuhan untuk dia. Nah, kok Tuhan diajak main-main? Suatu ketika perusahaannya bangkrut, dan di sana baru dia menyesal betapa dalam keadaan yang berpoya-poya, kenapa dalam keadaan yang berlebih kita tidak memberi sedekah. Rasanya hidup ini tidak bermanfaat. Umat sedharma, konsep dana punya dalam Hindu adalah menyerahkan sebagian kekayaan, sebagian harta yang ada untuk makhluk Tuhan. Karena makhluk ciptaan Tuhan itu banyak sekali. Ada manusia, ada binatang, ada tumbuh-tumbuhan. Biarkanlah Tuhan yang mengaturnya kepada siapa diberikan. Tuhan tentu juga menciptakan alat di dunia ini. Boleh jadi berwujud panitia piodalan, sehingga hasil dana punya itu dipakai untuk piodalan atau untuk memperbaiki pura, menjaga kelestarian pura. Mungkin saja alat itu bernama lembaga panti asuhan, lembaga jompo. Bahkan alat yang diciptakan Tuhan itu bernama Badan Dharma Dana Nasional. Lembaga ini tidak akan berdiri tanpa campur tangan Tuhan. Nah, dana punya itu disalurkan oleh alat-alat yang diciptakan Tuhan itu. Apa perlu dana punya itu dicatat? Kadangkala memang perlu, dalam arti sebatas untuk bahan pertanggungjawaban panitia atau lembaga atau alat ciptaan Tuhan itu. Meski perlu dicatat, tidaklah harus pemberi dana punya mencatatkan namanya yang asli. Mungkin ada kerikuhan tertentu. Apalagi mencatatkan namanya untuk diumumkan atau dipamer-pamerkan. Memberi dana punya bukan untuk tujuan pamer. Kalau dipublikasikan tanpa niat pamer, barangkali supaya
istrinya tahu kemana uang bapaknya. Ya, boleh saja. Atau seperti yang pandita sering lakukan, pakai nama yang anonim, hamba Tuhan, hamba yang widi, atau apapun. Dan itu kita jelaskan kepada istri, kepada anak-anak, sehingga mereka paham apa maksud kita berdana punya. Tetapi kenapa kita tidak harus pamer? Yang salah itu adalah pamer itu. Apalagi misalnya, ini hanya contoh, ada seorang tokoh memberi dana punya kepada panitia pembangunan pura dengan mengundang televisi untuk peliputan. Biaya yang dihabiskan untuk peliputan itu sampai 3 juta. Padahal dana punya yang disumbangkan itu hanya berupa semen yang nilainya tidak lebih dari 2 juta. Itu yang melanggar konsep dana punya. Pertanyaannya sekarang adalah, kenapa pandita atau banyak orang suka memberikan dana punya dan jauh dari sifat pamer? Jawaban pandita adalah, loh, bagaimana pandita bisa disebut kaya? Mobilnya saja bekas, bajunya juga murahan, kok mengaku kaya? Apa alasan pandita? Karena ada orang yang hanya punya motor bekas, bajunya robek. Jadi pandita tentu lebih kaya dari mereka itu. Lalu misalnya, pada saat yang punya motor bekas itu memberi dana punya, meskipun hanya 1.000 rupiah di pura, jangan menghitung besarnya dana punya, hitunglah ketulusannya. Itu pasti karena yang punya motor bekas itu juga mengaku kaya. Kok bisa? Karena ada orang yang tidak punya motor, jalan kaki kemana-mana dengan baju lusuh seadanya. Kitab Rigveda 10.117.5 menyebutkan, pandita urai terjemahannya saja, orang yang punya kekayaan harus bermurah hati untuk memberi sebagian kekayaannya kepada orang miskin. Dia harus melihat jalan kebajikan yang menguntungkan ini. Nah, ukuran kaya dan miskin itu hendaknya tidak dilihat dari jumlah harta. Ada orang yang hartanya berlimpah-limpah, tetapi dia selalu merasa miskin dan jarang memberikan dana punya. Orang ini pasti gelisah di dalam kekayaannya karena tidak tahu dan tidak melihat ada jalan kebajikan yang dimaksud dalam kitab Rigveda itu. Bahkan orang itu tak ubahnya sebagai mayat hidup. Ini kalau kita percaya pada ajaran Hindu dalam kitab Sarasamuscaya Sloka 179 yang menyebutkan, mereka yang punya kekayaan tetapi tidak berdana punya, mereka ibarat orang mati. Hanya karena mereka masih bernapaslah yang membedakan dengan mayat. Maka umat Dharma, mari berdana punya sebisa-bisanya, sesuai kemampuan, dengan ketulusan hati, sebelum kita menjadi mayat. Demikian, semoga
ada yang mengambil hikmahnya. Rahayu, Om Santi, 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 Om.